Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, apa kabar nih teman-teman? Nah, kaget ya? Kepala botak, baju batik. Nah, kira-kira orang mana sih gitu? Nah, saya perlu kenalin dulu ya. Saya Abdullah. Dari nama asli sebenarnya Abdul Ghafur. Nah, cuman ya karena saya sejak 2014 sering nulis ya, meskipun karyanya belum seberapa, maka teman-teman banyak yang menyarankan untuk saya bisa menggunakan nama pena. Nah, saya gunakanlah Ghafur Abdullah. Nah, apakah kali ini mau menjelaskan tentang penulisan? Ya tentu enggak lah. Nah, saya ini dari Madura ya. Saya tinggal di Desa Ragang, Kecamatan Waru, kabupatennya masuk di Pamekasan. Nah, teman-teman, apa kabar nih kali ini? Nah, di YouTube, di channel saya ini, saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman ya terkait dengan beberapa bahasa Madura bagi mereka yang ataupun bagi kalian yang ada di luar Madura yang penasaran nih sama bahasa Madura. Nah, kenapa saya berniat untuk membagikan tentang bahasa Madura melalui channel YouTube ini? Nah, ini mengingatkan saya sebenarnya ya, kalau ngomongin belajar bahasa Madura, ingat pada momentum sekitar 3 tahun lalu lah, saya pernah ke Bali. Nah, kebetulan saya di sana, saya ada acara sama teman-teman mahasiswa ya senasional yang tergabung di salah satu organisasi gitu. Tanpa harus saya berikan label ya. Oke. Nah, di sana teman-teman yang berasal dari luar Madura itu adalah 1-2 orang ya, ada datang ke kami. Waktu itu ada sekitar 6 orang yang dari Madura sedang duduk-duduk melingkar. Nah, 2 orang dari luar Madura itu datanglah ke kami. Nah, ternyata di tengah-tengah ngobrol, teman-teman dari luar Madura itu pengen belajar bahasa Madura. Nah, lucunya nih, ini lucu sih sebenarnya, tapi kalau bagi saya lucu ya, sekaligus kasihan juga lah sama orang luar Madura itu waktu itu ya, karena diajari bahasa Madura yang tidak gitu. Nah, misal ya, ini kan dahi. Nah, jidat lah, dahi. Nah, ini kata teman saya yang usil pada waktu itu dikatakan sebagai paha gitu. Kemudian ini nih, ini kan hidung bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Madura itu biasanya elong gitu. Nah, ini dikatain sebagai pantat gitu. Ya, mohon maaf ya kasar. Nah, untuk itu mungkin lah yang mau belajar bahasa Madura bisa lah ikutin akun YouTube saya Ghafur Abdullah untuk ke depan. Nah, tentu akan berlanjut lah, mungkin 1 minggu sekali kemudian atau bahkan 3 hari sekali saya akan update gitu. Nah, sekarang nih bicara bahasa Madura, contoh nih ya, bahasa Madura sebenarnya, mohon maaf, bahasa Madura itu sebenarnya ada yang kasar, ada yang agak halus, ada yang halus, dan bahkan ada yang sangat halus gitu. Contoh nih, untuk kata saya misalkan saya. Nah, saya itu ada beberapa macam bahasa Maduranya, itu banyak ya. Contoh nih, saya itu ada, kalau engkau ada sengkok, kemudian ada kaulah, ada kulah, ada gulah, ada abdinah, ada abe gitu. Nah, untuk yang abdinah nih perlu saya jelasin nih. Abdinah ini biasanya digunakan di lingkungan pesantren, sekalipun tidak atau bahkan dari murid ke guru nih, biasanya di madrasah nih di Madura. Tahu sendiri kan, Madura ini banyak pesantrennya. Berapa sih jumlah pesantren yang ada di Madura? Saya nggak tahu, saya bukan peneliti. Jadi di sini saya ingin menjelaskan saja bahwa di Madura ada banyak pesantren dari ujung timur sampai ke ujung barat. Nah, itu saya ya. Jadi kata saya itu banyak. Kemudian bagaimana dengan kamu, misalkan kamu nih,
Iya kamu itu. Nah untuk yang kamu itu juga banyak. Yang di Sumenep nih misalkan ada bekna gitu. Jadi kalau misalkan orang Sumenep bicara sama kita di Madura ya, misalkan bahasa Indonesianya kayak gini nih, kamu mau ke mana minggu depan? Nah, atau kamu mau liburan kemana tahun ini misalkan. Nah, kalau di Sumenep biasanya begini, ini yang untuk sepantaran ya atau sejajar untuk antara teman ke teman gitu. Bekna antara wisata atau bekna antara liburan demah tahun Satya. Nah kayak gitu nih kalau di Sumenep. Bagaimana dengan yang di Makassar? Ya hampir sama lah, cuma hanya digantinya di depan. Biasanya been gitu. Been antara liburan demah tahun Satya. Nah, bagaimana dengan yang di Sampang? Biasanya Sampang itu identik dengan kakeh ya. Jadi kakeh entara demah tahun Satya atau kakek entara liburan demah tahun Satya. Yang di Bangkalan bagaimana? Samalah, cuma yaitu kumbah yang di depan aja. Biasanya kalau di Bangkalan itu kalau tidak hedah ya beeng gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan hedah gitu. Nah, hedah antara liburan demah tahun Satya. Nah itu yang untuk sepantaran untuk antar teman ke teman. Nah bagaimana dengan bahasa yang agak lebih halus lah, yang lebih halus daripada yang tadi itu yang menurut saya antara teman ke teman itu agak biasalah, nggak enja iya gitu kan. Di bahasa Madura itu ada kategorinya adalah enja iya, ada engki punten gitu. Nah itu tadi yang enja iya. Nah bagaimana dengan yang engki punten gitu? Nah kalau engki punten itu biasanya kayak gini. Kalau Sumenep sampian bisa menggunakan sampian ya, bisa menggunakan ajunan atau bahkan bisa menggunakan panjenengan gitu. Pamekasan, Sampang, Bangkalan pun sama. Jadi kalau yang halus itu ada tingkatannya ya, ada sampian, ada ajunan, bahkan ada panjenengan. Nah, biasanya kalau yang ajunan seperti yang saya sampaikan di awal itu digunakan oleh mereka yang ada di lingkungan pesantren atau mereka yang terbiasa dengan bahasa-bahasa pesantren, misalnya pernah mondok. Nah itu berpapasan dengan atau bertegur sapa dengan kiainya atau bahkan ustadznya di madrasah waktu di pondok, atau bahkan lora atau gus ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalimatnya kayak tadi, misalkan kamu mau kemana kamu mau liburan kemana tahun ini, maka kalau menggunakan bahasa engki puntennya di Madura itu biasanya begini, sampian entara liburan de kaimah tahun semengken. Nah seperti itu. Kalau menggunakan ajunan iya sama, ajunan entara liburan de kadimah. Nah kayak gitu. Nah jadi bahasa di Madura itu biasanya dikategorikan dua, engki punten itu yang halus, enjaya itu untuk yang kasar. Nah apakah ada tingkatannya penggunaan bahasa di Madura antara yang halus, kasar, bahkan yang sangat halus? Ada. Nah, tetapi nih teman-teman perlu tahu bahwa bahasa di Madura yang identik dengan sangat halus itu biasanya di ujung timur Pulau Madura. Apa itu? Di mana itu? Di Kabupaten Sumenep. Nah, biasanya teman-teman yang ada di Sumenep biasanya bahasanya memang agak sedikit ditarik-tarik lah. Misal nah entara ke pasar Dima. Nah itu apa artinya? Kamu mau ke pasar mana gitu, atau mau misalkan nih bekna jadi ya mak ngakan malolo. Nah itu biasa sebenarnya ya yang semantaran. Apa artinya bekna mak ngakan malolo? Apa artinya? Artinya kamu kok makan terus, atau bisa juga kamu kok selalu makan kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin untuk edisi pertama atau episode pertama nih bahasa Madura, jujur ya saya bukan pakar, tapi mengingat kegelisahan saya terkait dengan teman-teman yang ada di luar Madura, bahwa Madura memiliki bahasa tersendiri
tahu sendiri kan Madura sebenarnya masuk Jawa Timur, tapi punya bahasa tersendiri. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini dengan sampai selesai. Semoga ini bermanfaat. Dan misalkan nanti ada teman-teman yang ingin tanyakan atau mau mengomentari apa yang ingin saya sampaikan, bisa komen. Tapi jangan lupa teman-teman bisa, kalau berkenan nih, bisa like, bisa subscribe, atau bahkan bisa share video ini kepada teman-teman kalian yang ada di tempat kalian yang ingin belajar bahasa Madura. Terima kasih, salam setong dere, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan